pagi ini kita bisa bertemu. Maaf ya. Ya, alhamdulillah pagi ini. Bentar. Ya, kita lanjutkan ya. Terdengar ya caranya ya. Dengar agak putus-putus, Ibu. Terdengar ya, suaranya, Us. Agak putus-putus, Ibu. Oh. Iya. Ya. Bentar. Nah, agak lancar. Ini kan memang beberapa hari itu ya, enggak, saya coba pakai paketan. Oh, iya. Kita ganti. Halo, halo Us, terdengar suaranya Us? Ya, terdengar. Terdengar, Ibu. Ya, sudah nanti kalau coba ini saya sekarang kan pakai paketan ya. Coba nanti lebih bagusan pakai paketan apa pakai wifi ya. Nanti kalau ini agak putus-putus, kalau nggak lancar saya kasih tahu gitu ya. Oh iya, siap. Nih. Jadi Nah, lancar. jadi ya, amin ya. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan tak terduga hari ini kita bisa bertemu dengan siswa-siswi SDIT Jabal Nur Yogyakarta. Betul ini di luar dugaan ya. Tiba-tiba Bu Guru ini ditelepon apakah bisa ngisi anak-anak yang mau ikut Bapak PMC ya, Prima Gama Mencari Juara ya. Iya, betul. Ya. Ya. Oke, yang kedua, salawat dan salam kita hatur kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah dari Allah sehingga kita mengerti syariat-syariat agama Islam. Dan untuk selanjutnya, anak-anak pada ya, siap ya, ini konsentrasi ya. Aslinya, tapi ustadzah ini kadang ya dipanggil ustadzah karena mantan ustadzah juga pensiunan, memensiunkan diri. Ya, jadi sekitar 2 tahun yang lalu saya barusan mengundurkan diri. Kemarin juga ngajar di SDIT juga. Namanya SD Integral Terpadu Lukman Hakim Hidayatullah Jember. Kalau di Jogja ada juga ya. Yang Hidayatullah itu yang di Monjali naik itu ya. Iya, Lukman Hakim. Ya, oh. Terus bagiannya ustazah ini juga mengajar matematika dan olimpiade matematika. Ya, nanti kita lanjutkan perkenalan yang lain gitu ya. Oh ya, kalau riwayat sekolah ya, kemudian sebenarnya ustazah ini aslinya tidak jauh dari Yogyakarta, kemudian juga lama di Yogyakarta. Aslinya ustazah Nurul itu rumahnya dari Muntilan, kan dekat ya dengan Jogja. Iya, betul. Ya. Jadi ustazah itu aslinya dari Muntilan, kemudian SD, SMP itu di Melabak namanya ya. Kemudian SMA-nya di Yogyakarta. Tidak lulus SMA sih, cuma alhamdulillah diterima di UGM. Jadi ustazah ini dulu setelah lulus SMP mendaftar di Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta 1 di Jalan Simanjuntak ya, di Jalan Simanjuntak dekatnya kampus UGM. Jadi setelah itu lulus dari MAN, daftar di UGM, alhamdulillah diterima. Dan sebenarnya ustazah bukan dari jurusan matematika. Jadi anak-anak nggak perlu takut ya. Bahkan ustazah aja nggak jurusan matematika, tapi ngajar matematika.
Karena matematika itu adalah ilmu alat, gitu ya. Jadi kuliahnya Ustazah hampir sama dengan Ustazah Lisnur. Cuma Ustazah Lisnur itu di IKIP, kalau Ustazah ini, Ustazah Nurul di UGM. Kuliahnya dari Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ya. Tapi bukan jurusan matematika. Jurusan kimia juga. Ya, jadi walaupun enggak dari jurusan matematika, kalau senang matematika, mencintai matematika, ya insya Allah tetap bisa mengembangkan ilmu matematika. Karena ilmu matematika itu ilmu alat. Jadi di semua jurusan, kalau kuliah, di semua sekolahan ya, misalnya di SD kan ada matematika, SMP ada juga, SMA ada juga. Kuliah itu nanti walaupun kuliahnya fakultas ekonomi, tetap ada matematika. Ya, bahkan untuk masuk ke perguruan tinggi sekarang namanya pakai tes UTBK. Itu juga ada matematikanya. Insya Allah kalau menguasai matematika itu sebagian dari persiapan masuk perguruan tinggi gitu sudah kita siapkan dari sekarang. Itu ya. Jadi sangat tidak ada ruginya. Bahkan sekarang di Jember itu ada anak kelas 3 SMA belajar Olimpiade Matematika. Karena memang ada beberapa soal itu yang untuk menjawab soal UTBK. Gitu ya anak-anak semuanya ya. Sebenarnya Ustazah ini agak lucu, tapi lucunya kalau lewat gini ini agak sulit. Kemudian kita lanjutkan ya anak-anak semuanya. Sudah berapa kali ikut Olimpiade anak-anak? Ayo Mbak, Mas Muhammad Widat, berapa kali? 1 kali doang sih, Us. Sekarang ini? Iya. Iya, cuman ini aja, belum pernah yang lain. Kok bisa langsung masuk final? Wah, alhamdulillah banget dong. 10. Angel apa enggak kemarin soalnya? Ya, agak susah sih. Oh, tapi alhamdulillah ya lolos ya. Alhamdulillah. Kemudian coba kalau Mbak Medina. Mbak Medina kelas berapa? 5. Nah, kelihatan ini masih kecil, makanya Ustazah tunjuk. Kelihatan wajahnya. Kalau Mas Muhammad Widat kan kelas 6 ya? Betul? Betul, Us. Oh ya, kelihatan sudah besar. Kalau Mbak Medina ini kelihatan masih agak imut-imut. Kelas 5 ya? Sudah berapa kali ikut lomba Olimpiade Mbak Medina? Apa ya? Berapa kali? Kayaknya. Oh, yang satu ikut apa? Sekarang Prima Gama mencari juara. Satunya lagi ikut apa, Mbak? Prima Gama. Terus dulu Prima Gama juga? Ya. Oh ya, dulu sampai final juga? Iya. Dulu ikut POSI itu, Ibu. Oh, ikut apa, Us? Dari POSI yang online itu, Ibu. Oh, POSI, ya. Oh, nggih. Ya, mudah-mudahan usaha adik-adik untuk mengikuti kompetisi itu minimal ya, paling tidak itu memacu belajar ketika akan berkompetisi. Ini minimalnya. Nanti yang lain-lain, bonus-bonusnya yang lain-lain, insya Allah banyak. Nanti Bu Nurul jelaskan. Ya. Kemudian kita lanjut ya. Kenapa kok kita ikut Olimpiade ya? Kenapa kita ikut Olimpiade? Nah, itu yang pertama alasannya itu anak-anak hafal surat Al-Mujadilah 11. Hafal apa? Hafal insya Allah anak SJIT. Ya. Hafal? Awal-awalnya tak. Surat apa?
Mujadalah 11. Yang yarfa'illahul ladzi, hafal anak-anak? Siapa yang hafal? Ayo Mas Mirza. Mas Mirza hafal, Mas? Panggilannya Mas Mirza, apa Mas Labek, apa Mas Dimas? Bersama mamanya. Enggak apa-apa, Bu, ikut mamanya. Iya, nanti ada yang kewajiban orang tua, nanti saya singgung sedikit ya. Sudah hafal apa belum, Mas? Siapa panggilannya? Belum? Oh ya, ya wes. Saya bacakan dulu ya. Itu bunyinya di surat Al-Mujadalah 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat di antara kamu semuanya, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ya, jadi yang diangkat derajatnya itu syaratnya 2. Yang pertama, orang yang beriman. Kamu termasuk beriman kan? Insya Allah ya. Kalau beriman sekarang maksudnya beriman kepada Allah itu ya kalau sekarang ya orang Islam itu. Ya. Kemudian pertama itu syaratnya beriman. Yang kedua syaratnya itu mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi kita umat Islam itu sebenarnya sudah dijanjikan Allah akan diangkat derajatnya kalau mempunyai ilmu pengetahuan. Syaratnya itu Islam dan mempunyai ilmu pengetahuan. Kemudian juga ya. Coba wahyu pertama kali yang turun surat apa? Mbak, siapa ya? Ini gampang. Ayo siapa yang bisa jawab? Wahyu pertama kali yang turun surat apa? Iqra. Ya, Iqra itu namanya surat apa? Surat Iqra ya. Surat Kulhu. Alaq. Al-Alaq. Ya, betul. sampai 5. Bunyinya bagaimana bunyinya? Ayo dibaca. Ya, Mbak. Umniyatu Zakiyah. Ayo, Mbak. Al-Alaq dibaca 1 ayat saja. Ayo, Mbak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, sudah ya. Jadi Iqra artinya apa, Mbak? Iqra? Bacalah. Bacalah. Ya kan ada ya. Ada pelajaran bahasa Arab juga kan kalau SDIP ya. Ada ya? Ada. Qoro'a yaqra'u iqra kayak gitu ya. Itu namanya fi'il amr, itu perintah gitu ya. Guru ini ngertinya sedikit-sedikit karena cuma lulusan aliyah, bukan lulusan pondok ya. Jadi artinya kita sebagai umat Islam aja, Allah aja memberi firman kepada Nabi Muhammad pertama itu bacalah. Jadi kita disuruh membaca. Membaca itu membaca apa saja? Ya membaca gejala alam, membaca lingkungan, termasuk salah satunya kalau kita belajar ya membaca buku pelajaran. Jadi mempelajari ilmu-ilmu itu tidak sekedar karena diperintah sama ustazah, diperintah sama ustadz, diperintah sama orang tua, kayak gitu ya. Tapi memang Allah memerintahkan kita, ya. Dulu ustazah ya hobinya gemarnya membaca loh. Cuma kalau sekarang enggak sempat membaca. Kenapa enggak sempat? Kalau sudah jadi orang tua itu urusannya tiba-tiba jadi banyak sekali. Mikirin anak-anaknya, mikirin masakan, mikirin bayar SPP anaknya. Jadi sempit waktunya untuk membaca. Nah, Pumpung kamu itu masih anak-anak, coba kamu masak mikir masakan keluarga hari ini. Mikir apa enggak kamu? Mikir apa enggak anak-anak? Siapa yang bertugas mikir masakan keluarga hari ini? Ada? Enggak ada kan ya? Ya. Jadi tugasnya itu ya sedikit membantu orang tua kayak gitu ya.
Tapi mesti porsinya cuma sedikit. Jadi statusnya itu cuma membantu. Kalau ustazah ini bukan membantu, tapi harus bertanggung jawab dengan terlaksananya kegiatan di rumah untuk seluruh keluarga. Jadi kalau tidak ada masakan, harus masak atau harus beli, kayak gitu. Sampai sekarang itu waktu untuk membaca itu tidak banyak. Ya, jadi jarang sekali membaca. Jam segini ini ya, ini kebetulan ajar anak-anak SD itu Jabal Nur. Nanti jam 10 ada yang datang. Jam 1 ada yang datang belajar. Habis asar ada yang datang. Jam 7 malam ada yang datang. Jadi pekerjaannya itu bukan membaca lagi, tinggal mengajarkan. Nah, mumpung anak-anak masih punya waktu banyak, ya kamu cuma mikir sekolahnya saja. Tapi memang harus membantu orang tua juga loh ya. Jangan aku sekolah nggak usah bantu orang tua. Bukan begitu. Karena apa? Karena kalau Allah ridho, kalau orang tua ridho dengan kamu, ridho orang tua itu maksudnya apa? Orang tua itu senang akhlak kamu, dengan perilaku kamu. Nah itu, insya Allah, Allah itu ridho dengan kamu. Kalau ridhonya Allah itu bagaimana maksudnya? Keinginan-keinginan kamu itu dipenuhi sama Allah. Kayak gitu. Kan seneng kan? Cuma pengen sepatu, dibelikan sepatu aja seneng gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu ya. Tadi surat Mujadalah ayat 11, kemudian Al-Alaq ayat 1, kemudian juga banyak di ujung-ujung ayat Al-Qur'an itu yang penutupnya la'allakum tatafakkarun, kayak gitu. Afala ta'qilun, kayak gitu ya. Apakah kamu tidak berpikir? Kemudian ayat-ayat ini ditujukan pada orang-orang yang berpikir. Banyak sekali kayak gitu. Kemudian ini motivasinya nanti diseling-selingi sama sedikit penjelasan tentang soal-soal. Itu ya. Biar nggak bosen. Kalau mendengarkan ceramah terus nanti bosen. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis soal olimpiade. Jadi kalau kamu olimpiade SD, papanya Bu Nurul kelihatan ya? Anak-anak bisa lihat semuanya ya? Halo, anak-anak jawab. Bisa. Ya, kalau ditanya jawab ya. Hidupin yang biar Ustazah ini nggak kayak ngomong sendiri. Jadi jenis-jenis soal olimpiade. Kalau kamu olimpiade SD, soalnya itu kan lain dengan pelajaran di kelas. Lain kan? Soal olimpiade itu dengan pelajaran di kelas itu lain ya. Tapi bukan berarti itu soal SMP. Ya. Memang ada beberapa soal itu yang soal SMP. Tapi itu bukan berarti kalau kita mau olimpiade SD itu harus belajar pelajaran SMP. Gitu enggak. Tapi soal olimpiade SD itu adalah bahan materi matematika tingkat SD, tapi diperdalam. Ya, jadi soal matematika tingkat SD, tapi diperdalam lagi. Itu menjadi soal olimpiade SD. Kayak gitu. Kemudian yang pertama tadi jenis soal itu bukan soal SMP, ya, bukan soal SMP. Kemudian jenis yang kedua yang membutuhkan logika. Jadi soal yang membutuhkan logika. Yang membutuhkan logika. Tidak berpaku pada rumus. Jadi kadang, saya tulis dulu. Tidak berpaku pada rumus.
Jadi kadang misalnya kecepatan gitu ya. Kecepatan rumusnya apa, Mbak? Kelas 6 sudah. Ayo, kecepatan itu rumusnya apa? Ayo, yang bisa jawab, menjawab. Apa, Mbak Raihana? Ayo, kecepatan V sama dengan apa? Apa, Mbak? Suaranya hidupin dulu, Mbak. Belum ada suaranya ya. Belum. Nah, jangan di-mute, coba. Oh, padahal udah hidupin ya. Kok nggak dengar ya? Cek, coba kalau yang lain. Siapa ya? Mbak Rahma. Mbak Rahma Hamidah. Ada, Mbak? Halo? Ini aja. Mbak, siapa ini? Mbak Adara. Betul, Mbak. Adara. Coba mana suara, Mbak? Nah, Mbak Adara, ayo Mbak Adara. Kecepatan apa rumus, Mbak? Sudah ngerti apa belum? Apa? Kecepatan rumusnya apa, Mbak Adara? Adara, betul. Cara bacanya Adara apa? Adhara apa-apa? Adara. Oke. Kecepatan rumusnya apa, Mbak? Kecepatan? Kecepatan logika. Ya. Kalau rumus kecepatan misalnya ya, Mbak Adara berangkat ke sekolah naik motor dengan kecepatan 30 km per jam. Jarak dari rumah ke sekolah 15 km. Berapakah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak dari rumah Mbak Adara ke sekolah? Pakai rumus apa, Mbak? Logika. Mbak Adara masih kelas Bagaimana? 4, Ibu. Oh ya Allah. Jam us. Ya Allah. Setengah jam. Oh, pinter ini Mas Widat. Ya. Enggak pakai rumus tapi ketemu. Oh, maaf ya Mbak Adara, tapi selamat deh kelas 4 loh sudah. Ini final juga Mbak Adara. Iya. Iya. Oh, alhamdulillah ya. Ya Mas Widat betul. Setengah jam. Nah, kalau pakai rumus namanya kecepatan V itu velocity ya. Itu sama dengan S per T. S itu ini kecepatan ya. Ini Logitikanya gimana? jarak ya. T itu time. Waktu. Ya, tadi Mas Widat betul. Jadi Mas Widat tadi langsung ketemu setengah jam itu tidak berpaku pada rumus, tapi menggunakan logika. Jaraknya 15 km ya. Jadi jaraknya 15 km. Kecepatannya 30 km per jam. Waktu yang dibutuhkan berapa? Nah, tadi itu pakai Tinggal logika. 30 ketemu dibagi setengah jam, 15. ya. 15 bagi 30. Yes, betul. 15 bagi 30. Mesti kita lihatnya ya, tapi di soal ini sudah sama. Ini kilometer, ini kilometer. Berarti sama dengan ini 15-nya 15 km, 30-nya kilometer per jam. Ya. Ini. Dari sini anak-anak lihat ya. Dari sini ke sini. No. Kalau kita memasukkan rumusnya betul, jadi ini salah satu untuk ngecek rumus kita itu salah apa betul ya. Itu kita lihat satuannya juga betul nanti hasilnya. Jadi ini satuannya kan kilometer. Kita lihat satuannya ya. Kilometer per jam. Nah, seperti ini ya. Itu kalau kita tulis jadi pembagian yang pakai titik 2. 2
Ini jadi apa? Seperti pembagian pecahan. Kalau ada sini 3 dibagi 3/4. 3 dibagi 3/4. Sama dengan berapa nih? Kita ngitungnya bagaimana 3 yang ini? kali 4/3. Yes, betul. 3 kali 4/3. Yang satuan begitu juga. Kalau ada kilometer dibagi kilometer per jam menjadi kilometer kali apa? Jam per kilometer. Jam per kilometer. Oke, betul. Kalau sudah seperti ini kilometer dengan kilometer. Sama-sama dibagi kilometer, tinggal 1. Ini juga 1. 1 kali jam per 1. Jadi sama dengan apa? Jam. Kita sedang ngitung apa ini tadi? Ya. Kilometer per jam. Tadi kan ngitung waktu. Ini tidak pakai ini, tapi yang pakai T sama dengan S per V ya. Nah, ini karena yang ditanyakan waktu. Nah, kita ngitung waktu. Kalau kita ngitung waktu, ketemunya satuannya jam. Salah apa betul? Salah apa betul? Kita menghitung waktu, satuannya kita temukan jam. Betul ya? Kalau kita menghitung waktu kok satuannya yang dihasilkan kilometer per jam, ya itu kita salah ya. Apa kita menghitung waktu kok satuannya kilometer? Itu salah. Jadi karena ini satuannya ketemunya jam, berarti hitungan sini tadi betul setengah jam. Kayak gitu. Boleh ditulis, ayo ditulis. Kalau di Indonesia ini tuh DKW kan? Ayo ditulis ya Mbak. Nggak jelas, nggak jelas. Tulisannya nggak jelas. Ya, kejauhan. Yang nggak jelas siapa saja? Memang nggak jelas ya, Ustazah Lafifa, nggak jelas ya? Jelas lumayan sih. Tidak. Pas awal tadi. Ini nggak kelihatan. Apa? Sekarang kelihatan nggak Us? Ya lumayan. Biasanya Ustazah ini tiap hari ngajar gini nih. Ntar. Kelihatan Ibu. Ya mesti kini malah main di. Wes pakai paketan. Kelihatan Ibu tadi. Kelihatan Us? Ya. Lumayan kelihatan kok. Soapian gue jatuh paketan. Iya, terus gue paketan. Kelihatan Us? Kelihatan Ibu. Ya, yang nggak jelas ya berarti harus konsentrasi penuh telinganya. Kalau sudah selesai nyatetnya bilang ya anak-anak. Ya Us, oh no, dijawab ya. Ya Us. Yes, nah, gitu dong. Ya, Yes, terima kasih dijawab. Ustazah nggak kayak ngomong sendiri. Mas Mirza sudah selesai nyatetnya. udah. Weh, kok cepet iki? Kamu wajahnya kayak ilmuwan loh. Beneran loh. Itu dahinya ini lebar. Pakai kacamata. Wah. Ada mamanya kan ya? Ada. Kan yang tadi ada mamanya. Nggak apa-apa kok mamanya ikut. Boleh Bu ikut. Iya.
Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, mamanya Mas Firza. Sudah selesai semua anak-anak? Terus. Soalnya Oke, JKW. tak tunggu deh. Jadwalnya. Iya, tutup tahun dulu. Wait. Ibu, Ya, gimana Us? sama kayak rumus JKW itu enggak ya, Bu? Oke, ya, sama JKW. Habis ini tak kasih, kalau ini kan masih soal kelas ya, soal reguler kelas. Habis ini tak kasih soal olimpiadenya, yang itu harus pakai logika. Sulit kalau pakai rumus JKW. Ya. Kok nggak masuk ya? Ini yang soal regulernya. Sudah anak-anak? Belum. Udah. Sudah, ya. Udah. Nggak usah gambar kucing. Kamu ngerti film Laskar Pelangi? Ngerti anak-anak? Ngerti? Pernah nonton sih. Iya, kan ada itu yang siapa namanya? Minta maaf yang anak agak ketinggalan. Itu ya, yang anu itu kan disuruh tes malah di kertas soalnya itu malah gambar kucing ya. Jadi pengawasnya dari SD lain tuh bilang, ini malah gambar kucing gitu. Kamu jangan malah gambar kucing biar nggak lama-lamain. Ini yang barusan itu soal matematika yang ada di kelas. Sekarang contoh soal olimpiade. Ini tak pilihkan yang tidak terlalu sulit. Nanti kalau langsung yang sulit malah nggak menarik. Ya. Nih. Jarak kota Yogyakarta sampai Purworejo berapa? Apa sampai Solo? Yogyakarta sampai Solo berapa kilometer? Jogja Solo itu berapa kilometer? Kira-kira kira-kira ya. Puluhan lebih. Oh, 100 kilometer ya, tak buat 100 kilometer. Kemudian iki Mbak Sopo ya, yang sebagai lakon Mbak Medina sama Mbak Rahma ya. Ya. Masih imut-imut semuanya ya. Mbak Medina berangkat dari Jogja ke Solo dengan kecepatan 30 km per jam. Ini tak ganti, jangan 100, 110. Wes Solonya agak jauh sana. Sudah hampir ke mana? Karanganyar. Dengan kecepatan 30. Sragen. Oh mana Sragen? 30. Kayaknya. Oh ya, 30 km per jam berangkat Mbak Medina pada pukul 7 pagi ya, berangkat dari Jogja ke Solo dengan kecepatan 30 km per jam. Pada saat yang sama,
Mbak Rahma. Oh ini sama nih dengan anaknya Bu Nurul. Ada yang namanya Rahma. Tapi Aulia Rahma. Pada saat yang sama Mbak Rahma berangkat dari Solo ke Jogja dengan kecepatan 25 km per jam. Mereka melewati jalan yang sama. Jalan yang sama. Kan sekarang Jogja Solo sudah double way ya. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Mereka berpapasan nih. Ayo catat, Mbak, catat. Tutupi us. Yung gambar ustazah wae kalau gitu, jangan nyatet. Wes, ayo. Kan suruh nyatet ketutupan ustazah yang gambar ustazah wes. Oke, kelihatan ya? Nah gitu dong, ketutupan bilang ketutupan gitu. Jangan diem. Jadi kayak ustazah ini benar ngomong sama orang, nggak cuma ngomong sama laptop ada gambarnya. Kalau ada yang bisa jawab, boleh dijawab. Bentar, harus mikir. Sudah selesai nyatetnya? Belum. Wait, belum. Apalagi yang kelas 4 ya, nulisnya masih lama. Minta maaf ya, Ustazah nggak buatkan soal yang jadi file. Karena ini mendadaknya ya. Jadi tadi malam habis ngajar, selesai jam 9 ya. Ustazah mulai mikirin materi. Habis itu ngantuk, ya tidur lah. Bangun tidur itu mulai mikir lagi. Terus kan pagi-pagi jam 6 tadi Ustazah masak. Masak itu sama bawa kertas ini sama ballpoint. Setiap yang ingat langsung tak tulis. Yang ingat langsung tak tulis gitu. Ini kena minyak dikit-dikit kertasnya. Pokoknya paling enak itu jadi anak-anak. Mau belajar, waktunya banyak. Oh, kalau jadi orang tua, walaupun otaknya itu mikir materi untuk kamu, tapi harus buat sayur. Sudah ya, kita bahas ya. Apa ada yang bisa jawab? Pinter kalau ada yang bisa jawab. Bu Nurul mau janji ngasih hadiah pakai ongkir ya. Hadiahnya minta Ustazah sendiri. Hadiahnya kebahagiaan ya, bisa jawab. Oke ya, sekarang kita bahas. Di sini kelihatan ya. Jadi dari soal ini kita buat sketsa gambar. Yang barat itu yang Jogja apa yang Solo? Yang sini. Sesuai peta. Sesuai posisi kota. Di sini Jogja, ya. Di sini Solo. Jaraknya itu 110 km. Ini tadi nama diganti sama Ustazah. Tadi awalnya kan 100. Terus diganti 110. Kenapa? Biar hitungannya itu bulat. Ya. Kemudian pukul 7.07 Mbak Medina berangkat. Oh, Mbak Medina yang dari sini.
Iki Mbak Medina, pukul 7. Sini Mbak Rahma, pukul 7. Mbak Medina, 10 km per jam. Kelihatan apa enggak nih? Soal tak hapus sedikit ya untuk jelasin. Nah, namanya, perhatikan ya Nana, namanya kecepatan 30 km per jam, artinya apa? Artinya dalam 1 jam orang tersebut menempuh jarak 30 km. Ya. Kalau 25 km per jam, artinya dalam 1 jam orang tersebut menempuh jarak 25 km. Jadi kan ini maju ke sana 30, yang sini maju 25. Paham anak-anak? Paham pada nih? Yo, iki Mas, siapa itu sedang ngitung ini? Mas Widat. Ketemu Mas Widat? Belum. Kelihatan, matanya itu lihat langit-langit kalau ngitung. Karena di langit-langit ada jawabannya. Jadi gini. Kan iya, banyak anak-anak itu kalau ngitung itu sambil lihat langit-langit kayak gitu. Paling di langit-langit ada jawabannya. Sering kok. Terus kelihatan itu saraf-sarafnya di otaknya ini sedang jalan-jalan, neuronnya. Matanya kelip-kelip. Jadi ini ya, Mbak Medina ini maju 30 km, ini 1 jam. Sudah ditempuh, ini 30. Di sini maju Mbak Rahma 25 km, ya. Berarti di sini pukul berapa nih? Ayo, pukul berapa? Menempuh 30 km menjadi pukul berapa di sini? Loh? Pukul 8. Oke, betul. Kan sudah 1 jam ya. Ini pukul 8 juga. Kemudian, kalau ini tambah 1 jam lagi, pukul 9, ini kan berarti tambah 3 km lagi. Maaf ya, jaraknya kok rapodo, tapi tak kasih keterangan. Ya, ini harusnya ke sini. Maaf, ini 30 pertamanya ini sampai sini deh. Yang ini 30 km lagi. Yang sini 25 km lagi. Jadi Mbak Rahma itu menempuh 25 tambah 25 sama dengan 50. Mbak Medina menempuh 30 tambah 30 sama dengan 60 km. Kalau dijumlahkan ini dan ini sama dengan 110 km. Berarti seluruh jarak ini sudah dilewati oleh 2 orang itu, sudah terlewati. Jadi berpapasannya di sini. Kan sudah 110 km. Namanya berpapasan itu kan kedua orang ya, berpapasan. Kedua orang dengan arah yang sini. Berlawanan tapi mendekat, ya. Ada di suatu tempat yang sama. Namanya berpapasan kan gitu ya. Bukan aku berpapasan dengan Widat, tapi Bu Nurul di Jember, Widat di Jogja. Kan namanya nggak berpapasan ya. Kalau berpapasan itu 2 orang itu ada di satu tempat dengan tadi arahnya gini. Bukan di suatu tempat tadi bareng gitu, bukan berpapasan. Ya. Jadi ketika seluruh jarak ini terlewati, maka itu orangnya berpapasan. Berpapasannya ini pada pukul berapa jadinya? 9. Pukul 9 ya. Terima kasih Mas Naufal ya. Jadi mereka berpapasan pada pukul 9. Nah, ini pukul 09.00. Sekarang soal yang baru dari Bu Nurul. Pada jarak berapa kilometer dari Solo ya, mereka berpapasan. Yuk, berapa? 50. Berapa?
50. Yes, 50. 50. Jadi pada jarak 50 km dari Solo. Kalau dari Jogja berapa kilometer? 60. 60. Berarti kan totalnya 110. 110 itu jarak Jogja Solo. Kayak gitu itu begitu memerlukan rumus, tapi kita harus pakai logika. Catat deh ini sketsanya. Alhamdulillah pinter-pinter ini langsung bisa nyambung, bisa jawab soal. Kalau sudah ngajar gini tidak terasa ya, waktunya tiba-tiba sudah lama. Bu Nurul ini ngajar sampai jam 12 tahan loh. Gimana kamu? Mau tak? Oh, no. No. Beneran. Sketsanya ya yang digambar sama ini. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Alhamdulillah. Nanti yang nggak paham tanya ke Ustadzah ya. Sudah? Halo? Sudah apa belum? Udah. Hapus ya? Ya. Kadang lama anak kelas 4 itu. Bu Nurul punya anak kelas 4, kalau nulis lama. Kadang tulisannya masih besar-besar. Ini contoh soal yang tidak begitu terpaku pada rumus, tapi harus menggunakan logika. Sekarang, bentuk soal yang lain itu ada soal yang menggunakan trik. Nih, jenis soal yang kedua itu menggunakan trik. Contoh, ayo kerjakan nih. Ayo, kalau kamu bagi terus kalikan, mana tahan mesti. Tapi ini pakai trik, ya. 3, 3, 3, 3, 3. Tiganya 6 kali, ya. Tiganya 6 kali. Dibagi, satunya 4 kali,
dikali 2-nya 4 kali. Yuk, Piro. Yang sudah selesai, lapor sama Bu Nurul. Dua. Ayo, Mas Ridat merampung. Ayo, mana? Sebentar. Oke, tenang ya. Iki. Ora akeh banget. Iki berarti malah B. Jawabannya 60. Oke, yuk, Piro, Mas Dimas. Ayo, jawabannya berapa? Tak tulis. 6-nya berapa kali? 6-nya berapa kali? 6. Oke. Ini ide dari siapa nih? Jawabannya idenya sendiri ya. Heeh. Ya. Alhamdulillah. Oh, jawabannya betul ini. Oh. Tadi gimana mikirnya? Pakai kertas. Apa? Pakai kertas. Oh, tulis di kertas. Sudah pernah dapat soal ini apa belum? Belum ya? Belum. Oh, berarti Mas Dimas ini mesti kira-kira kalau di tes IQ-nya mesti kira-kira tinggi nih. Ya. Jadi dulu mau ada pelatihan guru olimpiade. Kalau pelatihan guru olimpiade itu pakai tes. Jadi tidak setiap guru yang pengen itu lolos boleh ikut. Jadi hanya guru-guru yang lolos tes itu yang boleh ikut. Salah satu soalnya itu ini. Yang itu banyak guru yang enggak bisa. Ya. Ini alhamdulillah Mas Dimas. Mas Dimas kelas berapa? 6 ya? 4. Berapa? 4. 4. Wih, Masya Allah. Kan kamu yang pakai kacamata ya? Tak lepas. Ya, Puan yo. Enggak. Yo iya, kan disepertikan barang baik ya, amin gitulah. Oh ya, besok mudah-mudahan kalau kelas 4 itu waktunya ada anak kelas 6. Ya, kalau kelas 4 itu masih bisa lomba kelas 5 kayak gitu. Banyak yang lomba kelas 4, musuh kelas 4 banyak juga, ya. Ya, jawabannya betul nih. Kita tulisnya jadi seperti ini. 3, 3, 3, 3. 6 kali dibagi 1-nya 4 kali kali 2-nya 4 kali. Loh, yang 1 4 kali dengan 2 4 kali jadi 1111. 2 kan bisa dicoret. Ini 1, bagi. 2. Ya. Kalau kamu membagi ini, tadi kalau ini dibagi ya tahan lama banget. Ya. Jadi ini coret jadi 1, ini jadi 2. Tinggal 36 kali 2. Hasilnya
1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, betul. Wah, alhamdulillah. Ini caranya ini, ya. Kemudian soal yang B. Oke. Oke. Oh. Jadi ini pakai trik ya. Bukan dikerjakan seperti hitungan biasa. Ya. Sekarang yang B. Yang B saya bacakan ya biar nggak salah baca. 1 kurangi 2 kuadrat per 100 kali 1 kurangi 3 kuadrat per 100 kali 1 kurangi 4 kuadrat per 100 kali titik-titik. Titik maksudnya apa? Di sini ini dan selanjutnya 1 kurangi 5 kuadrat per 100 1 kurangi 6 kuadrat per 100 lanjut sampai terakhir 1 kurangi 99 kuadrat per 100. Paham? Jadi maksudnya titik-titik itu kalau ini kita tulis kan papanya aja penuh. Ya. Waktu misalnya ada lomba seperti ini kok kita tulis. Bisa-bisa kita baru nulis soal itu waktunya habis. Ya kalau sempat ngerjakan. Kalau sempat ngerjakan dan betul satu soal. Masih banyak soal yang lain. Ya. Makanya ditulis titik. Jadi artinya titik itu apa? Dan selanjutnya sampai ini batasnya 1 kurangi 99 kuadrat per 100. Ayo, kerjakan. Kalau kita tulis, ya pikir-pikir dulu lah, minimal 3 menit. Bu Nurul izin minum ya, ngelak kalau ngomong. Kalau dengarkan yang lain, apa? Ngantuk. Iya, kalau dengarkan itu ngantuk. Kalau ngomong, ngelak. Salah. Oh my God. Empuk. 9. Sudah ada yang punya ide? Belum. Belum. Kalau kita ngitung ya, 1 kurangi 4 per 100 ya, kali 1 kurangi 9 per 100. Ini kan 1 itu kan 100 per 100. Kurangi 4 per 100. 96. 96 per 100. Terus nanti masih kalikan ini. Piro? 100 kurangi 9. 91 per 100. Kalau ngitung gini sampai sini kan mana tahan ya? Lama banget gitu ya. Ini namanya soal yang pakai trik. Kalau sudah ngerti triknya itu, kata orang Jember itu geletek. Geletek itu, alah cuma gitu. Tapi kalau belum ngerti triknya, ya sulit. Ya. Nah, perhatikan. Di antara ini ya, 1 kurangi 4 kuadrat, sampai 1 kurangi 99 kuadrat, di titik-titik ini, kan ada 1 kurangi
10 kuadrat per 100. Di dalam titik-titik ini. Kan ada kan? Nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ya. Paham? Paham. Berarti ini 1 kurangi 10 kuadrat berapa 10 kuadrat? 100. 100. Oke. 1 kurangi 100 per 100. 100 per 100 berapa? 0. 100 per 100 kok Bu Nurul tanyanya 100 per 100. Oh. Kamu ngitung 1 kurangi 1. Ya, betul sih nanti akhirnya 0. 1 kurangi 1. Ini sama dengan 0. Jadi di tengah-tengah yang panjang ini ada yang kalikan 0. Semuanya kan ini perkalian ya. Ini kali. Oh. Perkalian kalau dikalikan 0, berapa jawabannya? 0. 0. Iya. Jadi ketoknya soalnya itu mengerikan, ya, panjang. Tapi ternyata jawabannya sederhana. Di antara ini ada 10 kuadrat per 100. Pondok. 0. Tapi kalau belum tahu ya mikirnya anu loh. Gimana ini? Ya, kalau kita sudah belajar gini, ada soal gini nih mesti kita sudah 3. Ini ada triknya. Cuma nemukan triknya itu harus banyak latihan. Yuk, catat. Jadi ini ya anak-anak pesan Bu Nurul, mungkin kita cuma belajar 1 kali, lagian ini kan baru pengenalan jenis-jenis soal gitu ya. Sangat mungkin ya kalau misal besok keluar syukur. Tapi karena namanya banyak jenis soalnya itu banyak sekali macamnya. Nah, kemungkinan keluarnya itu memang kecil. Kalau misalnya tidak keluar, jangan terus, aku belajar ya nggak keluar gitu. Kalau belajarnya lebih banyak, kemungkinan keluarnya itu banyak. Tahu kita mengenal trik-triknya, mengenal logikanya, kayak gitu ya. Sekarang soal-soal di internet sudah banyak. Sudah selesai? Belum. Belum. Oke, dah. Oke. Temannya itu yang belum selesai itu kok bilang sudah. Ini soal yang pakai trik sekarang. Banyak sih. Sebenarnya Bu Nurul menyiapkan beberapa contoh. Tapi ya nanti jadi cuma dapatnya itu aja. Masih banyak yang lain-lain ya. Nanti kalau memang waktu sisa. Yang keberapa nih? Yang kedua menggunakan trik. Yang pertama tadi menggunakan logika ya. Yang kedua menggunakan trik. Yang ketiga ketelatenan. Jadi soal yang membutuhkan ketelatenan. Ada juga yang mikirnya itu nggak rumit-rumit sekali, tapi harus telaten dan teliti. Telaten itu bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Apa? Telaten itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Teliti. Benar.
Kayaknya kayak gitu. Wes, sementara kita sepakati ya. Teliti ya. 3. Soal yang membutuhkan ketelitian. Jadi ngitungnya nggak sampai pusing-pusing banget, tapi harus teliti. Sebenarnya ini juga nggak pusing-pusing banget ya, kalau sudah ngerti triknya. Ya, kan ya ini cuma sederhana juga. Nanti ada lagi yang soal pakai trik, tapi nanti kalau waktu sisa. Sekarang contoh soal yang membutuhkan ketelitian. Nah, soal ini kadang-kadang kalau ada anak yang cerdas sekali, biasanya malah salah di soal-soal yang seperti ini. Kenapa? Karena kadang nggak teliti. Jadi cerdasnya teman-teman itu kadang nggak telaten anaknya. Nah, untuk anak yang cerdasnya biasa-biasa, tapi teliti, nah itu kalau dengan soal-soal seperti ini, biasanya betul. Nah, terus untuk anak yang tadi cerdas sekali enggak teliti, bisa ditolong apa enggak biar dapat soal yang seperti itu? Bisa. Caranya dengan banyak latihan. Jadi kita mengerjakan soal matematika itu kayak kamu naik sepeda, belajar naik sepeda. Kan kamu semuanya mesti belajar naik sepeda kan ya? Bisa ya? Sepeda pancal, sepeda tol, ya. Itu kalau belajar naik sepeda itu pertama kali masih pakai roda yang di samping-samping, ya. Kedua kali rodanya samping dilepas. Ketiganya rodanya tinggal 2, roda samping-sampingnya dilepas. Tapi masih sering ambruk, ya. Kalau banyak latihan, lama-lama bisa sepeda tanpa roda samping dan tidak ambruk. Jadi lincahnya itu karena latihan. Tidak cukup ya, misalnya gini. Bu Nurul pernah latihan naik sepeda motor itu, yang di belakangnya Bu Nurul itu kakaknya. Kakaknya Bu Nurul itu bilang gini, kan sudah mau keselokan gitu ya, depannya itu udah selokan. Terus kakak Bu Nurul bilang nih, direm, disuruh ngerem gitu ya. Tapi karena refleksnya Bu Nurul ini kan masih latihan ya, refleksnya belum jalan. Rem itu harusnya kan gasnya itu dikecilkan ya, sambil ngerem gasnya dikecilkan. Bu Nurul tuh malah gasnya dipolkan, jadi jeblek gitu. Ya, itu karena apa? Karena refleksnya itu belum jalan, jadi kelincahannya itu belum bisa. Oh, depannya selokan itu malah kakaknya sudah bilang direm. Otaknya Bu Nurul itu yang maunya ngerem, tapi tangannya ini belum hafal. Ngerem itu harus sambil ngecilkan gas. Maunya ngecilkan tapi kualik. Untungnya itu cuma sampai pinggirnya, nggak sampai nyemplung. Alhamdulillah ya. Itu jadi matematika juga seperti itu. Maunya kita itu mengerjakan dengan betul. Tapi kalau masih latihannya masih sedikit, masih seperti latihan naik sepeda gitu. Maunya ngerem tapi kualik. Refleksnya itu belum jalan. Kalau sudah sering mengerjakan soal, nanti refleks otak kita itu jalan. Bahkan kadang kecepatan tangan dengan kecepatan otaknya mikir itu lebih cepat otaknya. Jadi yang mau ditulis itu sudah ada di otaknya gini. Itu ya, karena sering latihan. Ada muridnya Bu Nurul itu gini. Di kelas itu kalau maju, ini pelajaran biasa juga harus banyak latihan. Kalau maju, setiap maju itu di absennya itu dikasih nilai, kolom-kolom itu ya. Sampai akhirnya apa anaknya? Dilarang maju karena kolomnya sudah penuh. Jadi setiap suruh maju. Itu bukan anak olimpiade, itu anak yang biasa, tapi mau telaten. Matematika begitu juga ya. Jadi belajar matematika itu memang dibutuhkan jam terbang yang banyak. Bu Nurul ini ngajar memang nggak belajar, tapi belajarnya itu ya dulu awalnya ikut pelatihan. Walaupun dulu Bu Nurul sudah ibu-ibu, sudah anaknya sudah 5 lebih. Habis
habis melahirkan anak kelima itu main pelatihan beneran. Ya. Nah, itu sekarang memang nggak belajar tiap hari mengerjakan matematika terus. Itu belajarnya menurun, tidak sengaja belajar terus. Jadi sudah hafal. Kalau ada soal kayak tadi gini nih, itu sudah waktu nulis saja udah ngerti jawabannya. Ya, itu karena latihan. Sekarang ini soal yang memerlukan ketelitian. Nih. Contoh soalnya. Berapa banyak angka 5 ini angka 5 digunakan ketika menulis bilangan 1 sampai 550. Yes. Jadi angka 5-nya itu ada berapa? Ya, ini. Berapa banyak angka 5 digunakan ketika menulis bilangan 1 sampai 550? Ini enggak sulit, tapi harus teliti. Yuk, direnungkan dulu. Biar kelihatan seperti soalnya sulit. Padahal nanti kalau sudah dibahas gampang. Nurul ambil minum ya, izin ya. Digunakan ketika menulis bilangan 1 sampai 550. Jadi angka 5-nya ada berapa? 2. Angka 5-nya itu ada berapa ketika menulis Mbak Adara mau tanya? 550 5. Ya, kan kita nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 100, 101, 102, 103, 200, 201, 202, 203, 299, 300, 301, 302, 399, 400, 401, 402, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, terakhir 550. Ada berapa angka 5-nya? Kalau 55 itu dihitung 2 angka 5. Maybe butuh 550. Sulit ya kelihatannya ya. Bahas. Nanti tak cek pakai soal yang soalnya berbeda. Ini sekarang Bu Nurul ajarin. 1 sampai 260 kah? berapa? Jawabannya? 260 kah? 260. Cek, tak catat di sini. Cek, Bu Nurul ini belum ngitung. Tak hitung dulu ya. Sebentar.
Kalau belum ngitung, kenapa udah bikin soalnya? Karena yakin insya Allah bisa ngerjakan. Saya takkan Mas Arya. Aduh, kenapa bikin soal belum ngitung katanya. Ini Bu bikin soalnya itu tadi sambil masak, ingat mau materi apa? Sini mau ikut makan di sini toh. Bu Nurul masak iwak pe, ngerti iwak pe apa enggak kamu? Di Jogja enggak begitu banyak, kalau di Jember banyak. Karena Jember dekat, Jogja ya dekat laut juga. Piro 260. Wah, kebanyakan. Sampai 550 ya. Ayo, sudah selesai Bu Nurul. Coba ya, sekarang perhatikan ya. Berapa banyak angka 5 digunakan ketika menulis bilangan 1 sampai 550? 1 sampai 99 dulu. Kita potong gini. Setelah itu nanti 100 sampai 199. 200 sampai 299 kayak gini. Perhatikan, yang 1 sampai 99, yang 5 sebagai satuan. Itu ada di bilangan berapa? 5, 15, 25, 35, 45, 55, tapi kita hitung yang satuan ya. 65, 75, 85, 95. Yang satuan itu yang belakang ya. Ini. Ada berapa angka 5? Ini sama dengan 0 sampai 9. Yuk, kita hitung. Ayo. 5, 15. Yuk, dihitung. Semuanya ngitung. 5, 15, 25, 10. Oke, ya. Kemudian 5 sebagai puluhan. Ini 10 ya. Terus 5 sebagai puluhan. 5, Ya, berapa? Betul. Ada berapa yang sebagai puluhan? Ini 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ada berapa? 10 juga. Jadi 55 itu sebagai puluhan, dihitung sebagai puluhan. 5 yang sebagai satuan tadi kan sudah dihitung ya. Jadi 1 sampai 99 itu ada 20 angka 5 ya. Angka 5. 100 sampai 199. Ini tak hapus ya, soal udah ngerti. Ayo dari 100 sampai 199. Adanya angka 5 kan di berapa? 105, 115, 125, 135. Kayak gitu ya. Sama 150, 151, 152. Ini berarti 20 juga. 200 sampai 299.
20. Sampai 499. 20 juga. Nah, perhatikan ya. 500 sampai 550 itu harus kita perhatikan. 10. 500 sampai 550 ini karena Tengah. jadi yang ini harus lebih hati-hati. Ini 1 sampai 99 itu 20. Ini yang 500 sampai 550 sebagai satuan berapa? Maaf, Us. Suaranya agak kurang jelas. Ada orang masuk Nah. BA. Iya, ya, bentar. Biasanya kan harus keluar, aku nggak keluar, sekarang kan remote. Jadi orang harus rakyat sama. Jadi suaranya mesti jadi berkurang. Udah chat. Ustazah Nafifah, Ya, ya Ibu. suaranya mengecil ya, Us. Kalau sekarang udah besar, tadi memang kecil. Sekarang yang barusan itu ada orang menelpon mesti kalau seperti ini mesti Oh iya. kalau sekarang keluar dulu nanti anak-anak masuk lagi gimana, Us? Aku tahu, gua ke sana. Oh, saya yang keluar. Gimana Ibu? Jadi ini kan ya, karena barusan di telepon itu sering suaranya kalau saya ini kecil. Coba Oke. kalau saya keluar nanti saya masuk ya. Sudah keras apa belum ya? Saya keluar dulu. Ya. Maaf ya, Us. Iya, nggak apa-apa Ibu. Anak-anak ditunggu dulu ya, baru ada gangguan jaringan. Nanti Ibu Nurulnya kembali lagi ya. Yes. Tapi coba, Us. Suaranya keras apa belum ya? Sampun, sampun. Nah, Sudah keras. Deh, ya. Ya, barusan ada WA masuk. Ya. Ini kita lanjutin ya. Yang 500 sampai 550. Kesatuan berapa saja? 505, 515, 525, 535, 545. 555 enggak ikut ya. Jadi ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 110. 10 beneran? Dihitung dulu. Lupatmu. Enggak. Yang sebagai ratusan loh banyak banget. Iya, masih ada yang sebagai ratusan. Ini yang sebagai puluhan. Sebagai puluhan berarti cuma 550 tok. Cuma ini. Ya. Kan enggak ada 51, 52, enggak ada. Terus yang sebagai ratusan itu dari 500, 501 sampai 550. Ini yang depan ini, ya. Ada berapa ini? Dari 0 sampai 50. Ada berapa? 0 sampai 50. Hati-hati ngitung ini. 50. Kalau dari 1 sampai 50 itu 50. Tapi kalau dari 0 sampai 50 itu berapa? 51. Ya. Paham ya? Kalau dari 501 sampai 550 itu kan dari 1 sampai 50. Itu 50. Tapi kalau dari 500 sampai 550
berarti itu sama dengan 51. Jadi kita totalkan. Yang ini 5 tambah 1, 6 ya. 6 tambah 51, 57. Nah, total berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 157. Nggak sulit, tapi harus teliti. Dah ditulis. Ini walaupun setengah 10, tapi muridnya Bu Nurul ini belum datang. Dilanjut nggak apa-apa, Ustazah? Boleh, Ibu. Ya, pokoknya ini batasnya kalau murid saya datang berarti selesai gitu ya, Us? Siap. Tidak sulit, cuma butuh ketelitian. Kowe iki nek mondek-mandek ra kroso lho iki waktu. Sudah selesai apa belum ya? 120 kah? Berapa? 120 kah? Iya 120 kah? 157 toh? Ya, Mas Arya ya yang bilang ya. Ini Mas, hitungannya yang di sini nih. 1 sampai 9, 20, 20, 20, 20, 20. 500 sampai 550 ini harus dihitung sendiri ini. Yang sebagai satuan ada 5 ini. Disebutkan bilangannya sama Bu Nurul. Yang sebagai puluhan cuma ada 1. Yaitu ketika menulis 550. Yang sebagai ratusan itu berarti mulai 500 sampai 550. Ada 51. 5 tambah 1 tambah 51. 57. 57 tambah 100. 157. Itu ya. Tadi siapa yang tanya? Belum tahu jawabannya kok dibuat soal gitu ya. Bu Nurul kalau nggak bisa membahas ya kan malu juga sama kamu. Walaupun ya sampai sekarang pun masih ada soal yang nggak bisa dijawab. Masih kadang menemukan soal yang belum bisa juga. Karena soalnya itu macam-macam sekali. Sudah selesai? Udah. Sudah, yes. Kalau sudah, ini sekarang kita selingi dengan materi motivasi lagi. Ya.
Ini tadi sudah ngitung-ngitung. Jadi apa gunanya kalau kita ikut Olimpiade itu dari sisi mental kita itu gunanya apa? Yang pertama ya, itu untuk menambah semangat belajar kita. Nah itu agak biasa sih yang itu. Yang kedua, untuk mendidik kita jadi lebih tawaduk. Kenapa lebih tawaduk? Ya, misalnya ya, anak yang biasa selalu ranking 1 mulai kelas 1 di SD tertentu gitu ya. Kan kadang itu merasa, aku wis pinter wis, gak usah belajar ya ranking 1 kayak gitu ya. Tapi ketika mengikuti lomba, ternyata banyak anak yang lebih pinter lagi. Jadi tumbuh semangat belajar dan hilang kesombongan. Aku kan selalu ranking 1 kayak gitu ya. Karena kita ternyata menemukan orang-orang lain yang lebih pinter kayak gitu. Jadi gurunya pun seperti itu ya. Nurul ini ya ada teman-teman guru yang lebih pinter ya ada. Jadi nggak ada apa ya tidak pantas kalau kita itu sombong kayak gitu ya. Karena walaupun kita pinter ada yang lebih pinter lagi. Memang kadang kita nggak menemukan kalau cuma satu sekolah kayak gitu nggak menemukan. Tapi kalau sudah ketemu misalnya eventnya nasional, nah itu kan sudah orang dari mana-mana seluruh Indonesia gitu ya. Itu sudah, yang itu lebih pintar lagi, itu lebih pintar lagi. Jadi itu membuat kita itu lebih tawaduk gitu ya. Terus kalau misalnya walaupun sudah levelnya nasional kok menang, apakah kita berhak untuk takabur kayak gitu ya? Kan aku juara nasional gitu ya. Tetap itu harus tetap tawaduk. Karena kalau kita terus menyombongkan diri, kan Allah itu nggak suka pada orang-orang yang sombong ya. Itu hadisnya itu la yadkhulul jannata mangkana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Kibr itu kan ada akbar. Allahu akbar itu Allah Maha besar ya. Kalau kibr itu merasa besar kayak gitu ya. Ya bahasa Arab persisnya benar enggak tahu. Cuma hubungan hurufnya itu kaf, ba, ro kayak gitu ya. Itu berarti besar. Itu ya sombong kayak gitu. Jadi itu malah ancamannya itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata. Jannah kan surga ya. Yadkhulu itu masuk, tidak akan masuk surga. Mangkana, man siapa ya? Barang siapa fi qalbihi di dalam hatinya. Qalbihi loh ya. Jangan keliru kalbihi. Apa bedanya? Qalbihi dengan kalbihi. Kolbun dengan kalbun, apa bedanya? Artinya apa? Kalau kolbun itu apa? Kalau kolbun itu hati, ya. Kalau kalbun apa? Dalam bahasa Arab itu apa? Kalau kalbun itu anjing, ya. Jadi jangan keliru. Mangkana fi qalbihi, jangan sampai keliru. Mangkana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam anjingnya, masa kayak gitu ya. Jadi barang siapa yang di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibr. Jadi ada perasaan sombong walaupun darroh itu kan cuma kecil ya. Walaupun cuma terbersit kecil itu katanya layat hulul jannah, tidak akan masuk surga. Jadi walaupun misalnya mudah-mudahan besok menang, amin ya. Walaupun menang itu masih tetap tidak boleh sombong gitu ya. Apalagi nanti sama orang-orang yang berjasa kepada kamu. Misalnya guru pembimbing, orang tua jelas, orang tua itu sangat berjasa. Coba kamu bayangin, kamu lahir kok orang tua itu misalnya kamu kenceng, BAB udah ya gitu ya. Minta maaf ini contoh sederhana ya. Kok orang tuamu itu nggak mau membersihkan? Coba apa jadinya kamu? Busuk, ya kan? Jadi orang tua itu yang paling berjasa pada kita. Jadi kalau misalnya menang itu
tidak boleh sombong, dan apalagi terhadap orang-orang yang berjasa pada kita. Ya, orang tua itu kelihatannya nggak berjasa. Kamu mikirnya itu memang kewajiban orang tua kayak gitu ya. Tapi kalau orang tua nggak melaksanakan kewajibannya, kan kamu kesulitan juga. Misalnya berangkat sekolah, nggak diantar, padahal jauh, kan nggak sampai sekolah. Kalau sekarang sekolahnya online, nggak dibelikan paketan, nggak dipasangin wifi, kan nggak bisa sekolah juga, nggak dibelikan laptop, nggak dibelikan HP, kayak gitu ya. Jadi orang tua itu yang nomor satu. Ridhollahi fi ridhol walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua, gitu ya. Semuanya kan masih pada punya orang tua ya, betul ya? Semuanya masih pada punya orang tua? Anak-anak? Halo? Apa, Us? Semuanya masih pada punya orang tua ya? Alhamdulillah masih. Ya, besok kalau mau mulai mengerjakan, minta doanya kepada orang tua ya. Biar keinginan kita lebih diridhoi Allah, gitu ya. Itu jadi tadi tetap harus tawaduk kayak gitu ya. Kemudian kalau ini yang dari sisi teknis. Kalau misalnya kamu memang menyenangi dunia olimpiade gitu ya. Itu kalau yang kelas 6 itu berusaha mencari sekolah yang di situ ada pembinaan olimpiadenya ya. Kalau yang nggak ada, nanti prestasi-prestasi itu nggak diperhatikan. Kadang ada yang sampai sakit hati, menang di upacara yang nggak disebutin, kayak gitu. Banyak itu. Udah orang tuanya yang menyebutkan lomba, orang tuanya yang ngeleskan. Jadi usaha orang tuanya. Terus lapor, ini anaknya kemarin ikut lomba dan menang. Itu waktu upacara nggak diumumin ya. Jadi memang itu berarti sekolahan itu kurang memperhatikan prestasi kayak gitu. Nah, kalau kamu masih ingin belajar lanjut, cari sekolahan yang ada pembinaannya. Walaupun ini dua macam ya, ada resikonya juga. Jadi kalau sekolah yang sudah bagus, kalau selama ini sih Bu Nurul yang ngerti kalau di Jogja itu yang sering sampai internasional SMP 8. Jalan Cik Ditiro ya. Nah, itu sering sampai ya nasional, internasional. Walaupun ini ada resikonya kalau kamu masuk sekolah yang saingannya anak-anaknya pinter-pinter gitu. Resikonya apa? Kadang kita enggak ada orang masih dengan suaranya Bu Nurul. Masih tadi Masih. Ini tapi kurang terasa. Oh, suara. Sekarang suaranya Bu Nurul kecil ya? Iya. Iya, dah. Kecil ya? Enggak, maksudnya yang suara yang ganggu tadi Oh, sudah. tetap ya. Oh, Bu Nurul yang Nggak dari ada. kamu kecil. Ntar Bu Nurul keluar dulu, nanti masuk lagi. Udah jelas sekarang, udah jelas. Tapi Bu Nurul yang nggak dengar suara kamu. Oh. Nah, Bu Nurul keluar dulu. Ya, ya.
Ngomongnya udah nyambung belum? Videonya belum nyala. Halo? Sekarang coba. Jelas ya? Halo? Jelas, Us. Nah, keras juga ya. Tadi ya, tentang pemilihan sekolah itu ya. Tapi jangan lupa kalau milih sekolah itu yang agamanya itu diutamakan, ya. Jangan sampai kita karena mengejar olimpiade terus agamanya kita korbankan, ya. Sekarang sudah banyak sekolah-sekolah agama dengan kualitas akademik yang bagus gitu ya. Jadi misalnya kalau Bisa sih malah ke pondok. oh ya, pengennya pondok mana? Belum tahu sih. Ya, Belum cari. ya. Anaknya Bu Nurul ada yang di pondok berapa ya? 2 orang kayak gitu. Dan sekarang ada juga pondok-pondok yang olimpiadanya bagus. Memang kalau SMP itu belum begitu banyak, ya. Jadi kalau SMP kalau di Jember ada sih, tapi bukan pondok SMP Islam ya kayak SDIT Jabal Nur gitu ya. Di Jember ada SMP Al Furqon namanya. Kalau SMA yang pondok dan Orang ada jajan. Jadi ya, kalau SMP itu memang belum banyak yang sampai pembinaannya itu bagus banget. Tapi itu ya beresiko. Kadang kalau milih sekolahan yang bagus banget kayak gitu, yang apa ya, dibina itu anak yang pintar-pintar banget, yang sedang-sedang gitu sudah dianggap pinternya biasa. Jadi kita harus mengukur diri sendiri. Kita itu kalau bersaing dengan anak yang pintar-pintar banget, mampu apa enggak? Kalau kira-kira kita malah jadi tidak diperhatikan, ya kita ambil sekolahan yang grade kedua, kayak gitu ya. Tapi kalau kita memang mampu bersaing, jadi di sekolahan yang bagus dan kira-kira itu bersaing dengan temannya kita masih bisa lebih bagus, ya kita ambil seperti itu ya. Kalau SMA itu di Jawa Timur ini, jadi sekarang sementara ini, wah sama Petra itu, ngerti sekolahan Petra, Penabur, kayak gitu ya. Jadi itu sekolahan-sekolahan Kristen Katolik gitu ya, masih lebih bagus lagi itu ada, tapi di Jawa Timur itu MAN 2 Malang ya. Jadi di situ itu tinggalnya di asrama, di ma'had, kemudian ada pembinaan olimpiade. Nah itu biasanya sampai nasional tuh sampai 10 medali kayak gitu. Karena kalau SMA mata pelajarannya banyak. Kalau SD kan cuma 2 kayak gitu ya. Kemudian ada juga yang dekat dengan situ. Ini masih sekolahnya relatif baru, tapi SMA ya. Anaknya Bu Nurul sekolah di situ juga. Namanya SMA Trensain Muhammadiyah Sragen. Ngerti Sragen ya? Nah, itu kan relatif dekat dari Yogyakarta. Kalau dari Bu Nurul jauh itu. Tapi karena anaknya itu kepengennya sekolah di situ. Dan saya lihat kan sekolah namanya Muhammadiyah kan ya agamanya ya mesti diperhatikan ya. Saya sekolahkan di situ. Walaupun mungkin bayarnya dibandingkan dengan sekolah di Jember berkali-kali lipat ya. SMA negeri kan cuma bayar 70.000 kalau di Jember. Kalau sekolah di situ itu masih murah termasuknya. Sebulan itu 1 juta kayak gitu. Ya enggak apa-apa. Jadi ini memang kalau pas di forum orang tua ya saya sampaikan. Pengeluaran kita untuk anak-anak itu adalah investasi amal soleh kita. Kayak gitu. Ya sampai uangnya ya habis-habis. Bu Nurul ini anaknya 8. Yo, kalau di profil itu enggak lengkap itu ya. Anaknya 8, yang di luar kota harusnya 5, tapi sekarang masih online 1 ya. Jadi yang sekarang luar kota 4, yang di rumah 4. Wes anggap saja uang itu sebagai amal soleh Bu Nurul kayak gitu. Kemudian kewajiban murid ya, sebenarnya ada
kewajiban orang tua. Nanti kalau di forum orang tua dan kewajiban guru ya. Kalau kewajiban siswa yang ingin belajar Olimpiade itu yang pertama harus menjaga ibadahnya ya. Jadi ibadah sholat ditambahin ibadah sunnah ya. Yang kedua tekun belajar kayak gitu. Memang harus tekun. Waktunya belajar itu sampai banyak banget gitu. Terus mainnya kapan? Ya di sela-selain main kayak gitu. Tapi bukan seperti biasanya main terus. Apalagi kalau anak pinter itu ya. Anak pinter itu kan kalau cuma ngerjakan soal sekolah itu cuma sederhana, cepat selesai. Pernah Bu Nurul ini punya murid namanya Andian ya. Sekarang sudah kuliah ya. Itu pernah suatu saat itu hujan. Jadi pulang les itu Bu Nurul nganterkan. Sampai rumahnya Bu Nurul ketemu neneknya. Neneknya bilang apa? Kamu ngerti bahasa Jawa? Ngerti ya? Ngerti orang. Matur nuwun gini. Neneknya bilang gini sama Bu Nurul. Matur nuwun jeng sakniki Andian boten ming bal-balan terus nek wangsul sekolah. Jadi dulu itu kalau pulang sekolah langsung bal-balan sampai maghrib. Baru pulang. Karena dia walaupun bal-balan terus, di sekolahannya wis pinter dewe. Mau apa lagi? Ya. Jadi walaupun kerjakan PR cuma malam-malam ya selesai. Karena bagi dia pelajaran sekolah itu gampang. Tetap ranking 1. Disuruh belajar sama ibunya ya nggak mau, wong wis pinter. Belajar apa lagi katanya gitu. Tapi ketika dileskan Olimpiade baru terasa ada barang-barang yang harus dipikir serius. Sampai neneknya itu bilang, matur nuwun jeng sakniki Andian boten bal-balan terus. Bal-balannya cuma kadang-kadang kayak gitu. Itu ya itu biar kita itu ya bisa menahan diri, nggak cuma seneng bal-balan terus bal-balan terus. Nggak tahu itu sholat asar apa enggak ya. Kalau di Bu Nurul kalau saatnya sholat disuruh sholat anaknya. Ada anak datang les, kemarin ada anak datang hujan-hujan sudah sholat asar belum gitu. Sholat dulu ya, biar otaknya celing dibukakan sama Allah itu. Awalnya enggak mau katanya gitu. Tapi akhirnya mau. Anak kecil kelas 2. Kan pakai celana pendek. Tak pinjemi sarung. Iya, gitu. Ya wes, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Apa Ustazah ya boleh Us? Monggo. Ada yang mau tanya apa enggak? Apa tanya kapan selesainya ini Us? Ngono. Apa ya? Malah tadi nih, saya ikut belajar ya Ibu. Oh, loh nih Ustazah aja ikut belajar. Oh, bagus ini. Yang pakai Iya. trik-trik itu langsung ternganga. Oh gitu ya gitu. Iya. Jadi kayak saya dulu pertama gitu juga. Jadi dipikirnya itu sampai pusing. Oh, ternyata ada seperti itu gitu. Ada itu beberapa soal itu ada triknya. Sebenarnya ya buku wajib itu ada buku wajibnya ini Us ya. Tapi ini memang sekarang nggak dicetak lagi Us ya. Ini belinya itu namanya ke KPM Bogor yang sering mengadakan lomba KMNR ya. Ya, itu kemarin juga ikut yang apa namanya? Ridwan Itu itu. matematika dan sains ya. Iya, betul. Ridwan Ikut final Us. Kemarin malah Ustazah Lis juga. Oh, Olimpiade guru ya? Iya, betul. Oh, ya alhamdulillah ya. Oh. Saya juga pernah ikut tapi nggak menang. Masa sih? Nggak apa-apa, nggak menang itu nggak apa-apa. Yang menang suami saya. Kan saya lebih pinter. Iya. Iya. Jadi ini ada 2 buah buku ini yang buku minimal anak-anak menguasai ini per bab.
belakangnya ada kuncinya. Tapi kalau yang pilihan ganda dan isian langsung isinya. Kalau yang uraian ada caranya. Dari sana itu ya, Ya. Bu, ya pesannya ya. Tapi sekarang sana sudah enggak menerbitkan ini. Gitu. Tapi buku-buku di sana itu Ustazah pesan enggak apa-apa. Oh, Jadi nggih. sekarang terbitnya itu buku kumpulan soal gitu. Tapi Oh. itu ada kuncinya buku itu. Ya, Nggih. nggih. Kalau yang ini sudah buku lama sekali. Kalau pertama saya dapat itu tahun 2005. Saya ingat melahirkan anak kelima tahun 2005. Mau ikut pelatihan ke Bandung, tapi nggak boleh karena bayinya masih belum 1 bulan. Iya. Sekarang anaknya sudah SMA yang di Trensain Muhammadiyah Sragen. Ya. Us, Anak-anak ada yang mau tanya, anak-anak? permisi Us, ini Yes. saya nanti jam 10 ada acara ya, izin live ya. Oh, kita tutup ya. Iya, Mau iya. kita tutup ya. Nggih. Sudah. Ya. Dari saya cukup sekian, Ustazah. Saya Iya. cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala salah mohon maaf. Terima kasih Ibu Nurul sudah mendampingi anak-anak SD di Jabal Nur. Terima kasih ya Ibu. Nggih, sama-sama Us. Ya, Ini murid saya datang, saya live juga ya Us. ya, nggih. Terima kasih Ibu. Untuk anak-anak kita tutup dulu dengan membaca kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terus semangat ya anak-anak ya. Boleh live. Semoga ilmunya bermanfaat.